Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dan kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Aquatic Farm. Selamat datang di channel Aquatic Farm. Oke. Dan di video kali ini nih teman-teman, nah di hadapan kita ini ada sebuah tanaman air yang mengapung ya, yang kecil-kecil ini. Nah, ini di tempat saya biasa disebut dengan tanaman paku ya. Untuk para breeder ikan hias, khususnya ikan moli, gapi, cupang, dan ikan hias lainnya, mungkin udah nggak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Mungkin bagi kalian tanaman ini sangat mengganggu ya untuk cepet banget banyak soalnya ini teman-teman. Nah, untuk itu mau dikemana ini kita? Jangan dibuang teman-teman. Nah, kita ini kalau misalkan udah kebanyakan, udah menutupin permukaan air, masih mending kita ambil dan kita kasih pakan aja. Kasih pakan ke ikan-ikan ya, semodelan ikan siklit juga bisa, ikan kapiat, apalagi ikan koki itu bisa teman-teman. Nah, ini lumayan nih buat nambahin serat mereka juga ya. Ikan juga butuh serat teman-teman. 4 sehat 5 sebeh ya. Oke, kita ambilin untuk beberapanya, dan di tempat saya biasa disebut dengan tanaman paku. Untuk di tempat kalian mungkin berbeda lagi namanya. Tapi untuk bahasa kerennya biasa disebut dengan tanaman air azolla ini teman-teman. Nah, barangkali salah ya, untuk azolla sendiri itu sepertinya daunnya nggak kayak gini. Cuman kata teman saya, wah ini mah azolla. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang tahu, silahkan komen di bawah apakah benar ini tanaman azolla. Tunggu ya. Dan di tempat saya ini berhubung sudah hampir menutupin seluruh permukaan air di baskom ini. Nah, di baskom ini isinya ikan gapi teman-teman, ikan gapi HBW. Untuk itu kita ambilin, nanti kita kasih pakan untuk ikan siklit. Ikan siklit juga butuh ngemil teman-teman. Nah, jadi kita kasih cemilannya ini aja. Kalau misalkan teman-teman nggak punya cacing sutra ataupun cacing beku, nah bisa ini dijadikan pakan alternatif untuk ikan siklit yang ada di rumah teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk awal-awal mungkin mereka cukup aneh dengan makanan ataupun cemilan yang seperti ini, karena kan pada umumnya biasa dikasih dengan cacing sutra ataupun pelet. Tapi untuk lama-kelamaan dia bakalan mau kok. Tinggal taruh aja nanti di akuariumnya ataupun di kolam, dia bisa habis. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini teman-teman, jadi di sini saya akan kasih untuk pakan cemilan untuk ikan siklit. Nah, ikan siklitnya masih yang kayak kemarin. Di sini rata-rata nih ya, saya ini ngekip ikan bensi siklitnya, maksudnya jenisnya dari bensi, ada eureka juga, dan ini udah mulai mutasi warna ya, udah mulai pertumbuhan warnanya udah mulai keluar, dan sekarang kita kasih cemilan. Nah, sebelumnya ikan siklit ini kurang lebih 5 cm belum pernah sama sekali dikasih cemilan yang seperti ini. Nah, dikasih makan daun-daunan kayak azolla ataupun tanaman paku belum pernah. Mungkin dia masih merasa asing. Tapi sebelumnya di 2 hari kemarin itu saya pernah coba-coba untuk kasih. Setelah saya kasih di akuariumnya dan ditebar gitu, dan tiba-tiba selang sejam 2 jam itu udah habis teman-teman, udah nggak ada. Kalau misalkan nggak percaya, coba dah buktikan aja di rumah. Untuk awal-awal mungkin mereka juga ya dimakan cuman beberapa aja, tapi untuk kedepannya pasti dia dimakan. Nah, oke, kita lanjut ke tank sebelahnya. Di sini rata-rata saya ikan siklit semua. Nah, ini merupakan ikan siklit dragon blood, dan kita akan coba juga untuk hampir semuanya saya kasih untuk cemilannya. Karena kita kasihan juga ya kalau misalkan ikan siklit itu makan pelet terus. Nah, apalagi peletnya pelet yang untuk menunjang
agar perubahan warnanya cepat keluar, cepat mutasi, cepat perform dari si warna ikan tersebut. Kasihan ya, kan si pelet tersebut itu mungkin ada kandungan zat yang terlalu tinggi ya, dan si ikannya pun itu kurang menerima zat tersebut, bisa menyebabkan kematian. Itu khusus di ikan cichlid yang masih baby ya, masih kecil. Cuman kalau untuk yang mempertahankan warna, untuk size yang udah di atas 6 sampai 7 cm itu masih ya boleh-boleh aja lah kita untuk kasih pakan pelet yang untuk penunjang warna itu. Cuman kalau untuk baby ya disarankan diseling-seling lah. Kita bisa kasih buah-buahan, kasih tanaman-tanaman yang seperti ini, kasih cacing beku, dan dikasih pelet. Cuman bagusnya sih nggak tiap hari peletnya ya. Dan balik lagi kita bahas tentang tanaman paku ini. Nah, untuk pemberian azolla ataupun cemilan untuk ikan cichlid ini, nah sebagai pakan ikan dalam bentuk segar ke dalam kolam ataupun akuarium, pada umumnya menggunakan azolla yang baiknya itu yang muda ya teman-teman, yang masih hijau-hijau itu tuh. Nah, kebetulan di sini kayaknya ini tadi kita ngambil dari kolam itu masih muda-muda banget dan masih bagus lah untuk dicerna sama ikan cichlid. Dan untuk selama ini kayaknya ikan saya itu aman-aman aja, nggak ada yang habis makan azolla tiba-tiba ikan mati, enggak. Selama ini aman-aman aja kok, tenang aja. Ini hanya sebagai alternatif aja nih ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman lagi ternak budidaya gapi ataupun cupang, udah kebanyakan nih tanaman azollanya ataupun tanaman yang seperti inilah, nggak tahu ini azolla, nggak tahu apa namanya. Yang penting ini sebutannya ini tanaman paku. Nah, jadi jangan dibuang, sayang ya. Kalau misalkan teman-teman di dalam rumah ataupun punya peliharaan ikan yang lain, mending dikasih ke ikan yang lain. Pasti doyan, pasti dimakan, jangan dibuang, mubazir. Dan ada satu hal lagi nih teman-teman. Jadi untuk pakan cemilan ini itu sebagai pakan alternatif untuk mengurangi biaya pakan pada umumnya. Yang kita tahu kan untuk pakan ikan cichlid ini, untuk peletnya sendiri itu harganya nggak murah teman-teman. Ya lumayan lah. Dan untuk mengurangi biaya tersebut, nah teman-teman boleh coba nih dikasih cemilan yang seperti ini. Apabila di rumah teman-teman banyak tanaman paku seperti ini mengambang di kolam ataupun di ember-ember baskom di tempat budidaya gapi ataupun ikan cupang. Awalnya saya itu dapat tanaman ini tuh dari mana ya? Ke bawah kalau nggak salah, dari ganggang. Nah, dari ganggang ya. Kita tuh ngambilin ganggang dari sawah, kemudian ada tanaman yang seperti ini. Awalnya dikit, cuman lama-lama tiba-tiba udah banyak aja, udah nutupin hampir seluruh permukaan air, ketutup sama tanaman tersebut. Cuman nggak ada ruginya juga. Tanaman tersebut itu sebagai misalkan kita lagi breeder gupi ya, maksudnya lagi budidaya gapi. Aduh anjir ngomong balilowai. Nah, lagi budidaya gapi, terus tanaman itu ada manfaatnya juga sebagai menahan dari teriknya panas matahari ya. Nah, jadi si ikan tuh bisa berteduh, ada payungnya gitu. Payung itu teh si tanaman paku tersebut jadi payung. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini, dan terima kasih telah mampir dan menonton videonya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.